Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial pengecatan kaligrafi. Kita menggunakan tinta silver dasaran. Terus kita menggunakan candy gold, emas. Terus kita menggunakan tinta laba-laba untuk pengecekan tinta. Itu bahan-bahan yang diaplikasikan. Sebelum kita mulai ke bagian pengecatan, kita berdoa dulu biar dikasih kelancaran, kemudahan segala urusannya. Allahumma alimna min ilmikal mahjur subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua berkumpulnya di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pengajian rutinan setiap hari minggu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Perlu diketahui pasal selanjutnya adalah pasal bahasan tentang air. Air yang cair. Air bisa digunakan untuk wudu, mandi, nyuci, minum dan sebagainya. Dalam fikih juga ada kategori air terbagi dua. Ada air yang disebutnya sedikit, juga ada air yang disebutnya banyak. Ukuran sedikit menurut ilmu fikih itu berapa? Al-qalilu madunal qullatayn. Air sedikit dalam yang dikategorikan dalam fikih adalah air yang kurang dari ukuran 2 kula. 2 kula itu berapa, Bu? 216 liter. Jadi selagi airnya kurang dari 216 liter, itu masih disebut sedikit. Segalon, 2 galon, itu masih sedikit. Sebab masih kurang dari 216 liter. 4 galon, nyampe ke 216 liter. Dulu, 1 galon berapa liter? 19 ya. Dikali kepada hal galon tak menjadi 216 liter. Jadi kalau airnya belum mencapai 216 liter itu masih dikategorikan sedikit. Apa yang pasti kita tahu? Ya nanti dibahas kita. Wal katsiru kullatani fa'aksaro. Air yang disebut banyak adalah air 2 kula atau 216 liter bahkan lebih. Dikatakan air tersebut banyak itu kalau 216 liter.
Al-qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit akan berubah menjadi najis, akan dihukumi najis apabila tertimpa najis walaupun tidak ada perubahan. Ini air segelas sedikit banyak, Bu. Sedikit. Ada air kecap contohnya atau kotoran apapun itu menimpa ke air ini, menjatuhi air ini, tidak ada bau, tidak ada perubahan warna, tidak ada rasa yang pahit, suci tidak dihukumi najis. Tetap dihukumi najis karena apa? Karena airnya kurang dari 216 liter. Berarti segalon banyak kan? Tapi tetap dikategorikan sedikit cacat ini. Apa? Cacat apa? Kotoran cacat jatuh. Walaupun tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tetap biasa, rasanya tidak berubah, tetap dihukumi maka tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa untuk ini cuma tidak bisa dipakai wudhu, maka air tersebut dihukumi mutan najis atau air yang tertimpa najis. Wal ma'ul kasiru layatana jatuh illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang dikategorikan banyak kali 216 liter itu tidak akan dihukumi najis kalau tertimpa najis, jika tidak berubah. Airnya 216 liter berarti setoran ya? Setoran kali ya? Setoran. Ada kotoran atau bangkai ayam atau kotoran ikan. Nah, selagi airnya tidak berubah baunya, rasanya tidak berubah, maka tetap dihukumi suci karena airnya dikategorikan air banyak empang. Nah, kalau akuarium tetap dihukumi najis kalau akuariumnya apa? Kecil, tidak menampung 216 liter air. Berarti kalau kita habis makan kokobok di akuarium itu kan najis. Kan akuarium paling berapa yang di rumah-rumah? Paling 20 liter, 40 liter. Suci lagi kalau sudah tidak ada bekas najis itu, selagi airnya masih 216 liter, atau dengan cara dibuang najisnya, ditambahin lagi air sampai hilang baunya. Begitupun air apa tadi, air yang sedikit yang terkena najis, kalau disatukan menjadi sampai 216 liter atau disatukan semuanya menjadi lebih dari 216 liter dan tidak ada bau najis, maka tetap akan menjadi dihukumi suci. Karena apa? Tidak ada bau najis. Kalau walaupun disatukan tidak berubah, tetap ada baunya, tetap saja dihukumi najis. Air yang sedikit bisa tidak dipakai wudhu, bisa. Air yang banyak apalagi, selagi tidak ada najis. Selagi air sedikit ditambah lagi, selagi air itu bisa suci dan dapat mensucikan.
Kalau air sedikit tapi bekas wudhu, ada tetesan air wudhu, tidak bisa dipakai wudhu lagi. Berarti langsung wudhu di bak, baknya tidak menampung 216 liter, jangan dikobong. Berarti pakai enggak? Tapi dia pakai yang teman juga itu cair yang dulu namanya. Dulu nama pakai cair dan pakai kayu. Jadi bak kamu tidak di rumah kalau orang tua zaman dulu kalau WC jalur mungkin ada yang nyampe 216 liter ya Bu ya. WC orang tua zaman dulu. Nah, kalau baknya nggak nampung 216 liter, di rumahnya nggak ada keran, misalnya di kamar mandinya, maka kita wudhu menggunakan gayung lagi ngomong wudhunya agak jauh supaya tidak ada bekas tetesan air wudhu yang menetes di bak tersebut. Begitupun ketika kita mandi junub atau mandi suci daripada air.
kalajengki atau semut akan mengajar ekor yang ada lagi. Kalau mati itu ngaji sebelum bilang ikan dan belalang sesuai manusia. Manusia hanya tidak boleh makan. Satu lagi, dan hewan yang disembeli. Hewan tong disebut bangke, namun disembeli secara syar'i. Kalau tidak disembeli secara syar'i tetap dibakar. Sekarang cecak bangke ayam di meter, nggak ada kan? Sebut bangkainya, bangkai sebut ada darahnya nggak ada. Apalagi kalajengking, apalagi yang lainnya. Hewan-hewan yang tidak ada darahnya ketika dia jadi bangkai, kemudian apa? Kasih turun ke bangkai tetapi apa? Jatuh ke makanan, maka itu tidak dihukumi lagi. Kalau tidak berubah keaslian makanan itu. Lalu kalau bangun tetap dihukumi lagi, betul tidak. Keluar air mani dengan sebab tinggi atau yang lainnya itu pun mewajibkan mandi. Perlu ketahui ada 3 jenis kategori air atau 4 lah. 4 kategori air yang keluar dari alat vital pria ataupun perempuan. 1 ada air mani. Air mani dihukumi suci untuk yang keluarnya yang pertama kali. Tidak lagi. Ya, pengecatan kandego telah selesai, alhamdulillah. Air mani tidak lagi suci. Hanya yang keduanya akan membatalkan bahwa air mani tersebut dikhawatirkan terkontaminasi oleh air kencing. Jadi yang kaji itu air maninya tapi air kan bermanfaat. Dan mohon dukungannya channel Danawati, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kedua ada air Ucapkan mani. banyak-banyak Air terima mani kasih. itu Assalamualaikum air warahmatullahi yang disebabkan wabarakatuh. karena ada hasrat melihat pemandangan